Seminggu lalu gue dipecat dari perusahaan remote gue sebagai software engineer, dan ternyata gue nggak sesedih yang gue kira. Ternyata ada penjelasannya juga di neuroscience. Jadi video kali ini akan menjelaskan sedikit tentang kenapa nggak semua orang yang dipecat atau mengundurkan diri itu sedih. Selama kerja, gue resign dan dipecat beberapa kali. Ternyata selama ini gue nggak ngerasa sedih ketika gue dipecat atau gue mengundurkan diri. Di awal-awal karir memang gue merasa gue sedih kalau kehilangan kerjaan, apalagi cuma satu-satunya sumber penghasilan. Nah ternyata akhir-akhir ini ketika gue dipecat atau gue mengundurkan diri, itu nggak selalu gue merasa sedih. Dan gue malah merasa lega. Kemudian gue baca-baca artikel, kok gue bisa sih merasa lega ketika gue mengundurkan diri atau dipecat dari pekerjaan yang sebelumnya gue milikin. Ternyata ini dijelaskan oleh neuroscience. Begitu gue paham, maka semua jadi masuk akal. Menurutku ini penting buat lo yang sedang mau ganti karir, mau coba pindah ke kerja remote, atau mau keluar dari lingkungan yang sebenarnya lo nggak cocok, atau pekerjaan yang sebenarnya lo join karena cuman butuh uang, bukan karena lo menikmati pekerjaannya. Kebanyakan saran karir itu menyuruh kita untuk mencari pekerjaan segera ketika kita melihat tanda-tanda bahwa kita akan di layoff, di PHK, atau kita memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi ternyata saran ini nggak selalu berhasil untuk semua orang, dan kadang-kadang kita butuh untuk berhenti sejenak dan memikirkan strategi khusus untuk diri kita sendiri. Jadi nggak langsung cari kerjaan atau nggak langsung panik gitu ya. Kita harus coba tenang, berhenti sejenak, dan memikirkan langkah berikutnya. Penelitian-penelitian yang gue baca bahkan mengkonfirmasi bahwa kehilangan kerjaan kadang membuat kita merasa lega, tapi ujung-ujungnya akan sedih juga karena mungkin salah satunya karena satu-satunya sumber penghasilan kita. Dan sebagian di antara kita mungkin akan berlarut-larut selama berminggu-minggu. Seperti orang yang punya masalah dalam hubungan, misalkan dalam pernikahan, ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai akhirnya mereka menemukan pekerjaan baru, dan itu jadi semangat baru untuk mereka. Entah itu punya kerjaan sebagai karyawan atau membuat usaha sendiri yang akhirnya bisa menghasilkan income untuk mereka bisa tetap survive. Gue bukan yang ahli, tapi gue pengen ngebahas apa yang terjadi sebenarnya di dalam otak kita ketika kita terlepas dari pekerjaan yang sebelumnya dan kita bisa merasa lega. Ini agak misterius sih buat gue, karena umumnya kan orang merasa sedih ya, seperti yang sempat gue katakan sebelumnya. Otak kita memproses kehilangan pekerjaan itu kayak kita merasakan sakit yang fisik. Makanya ketika orang kehilangan pekerjaan, entah itu dipecat atau mengundurkan diri, kalau orang yang nggak merasa sedih, dia akan merasa kayak ada sakit-sakit di bagian tangan dan kaki dan lain-lain gitu. Itu semacam sakit fisik yang di-trigger oleh pikiran. Tapi menurut gua di sini adalah kuncinya. Ketika pikiran bisa merusak tubuh, sebenarnya bisa juga berlaku sebaliknya. Pikiran bisa membuat kita untuk tetap sehat dalam kondisi yang seharusnya kita merasa sakit. Misalnya bos lu toksik, terus lingkungan pekerjaan yang nggak bagus gitu. Hubungan dengan teman itu juga nggak bagus, teman kerja. Bisa jadi hal-hal tersebut yang menyebabkan kita ketika kehilangan pekerjaan, entah itu kita resign atau kita dipecat, itu yang bikin kita lega. Jadi kayak, akhirnya gue bisa nafas deh. Poin yang kedua, yang gue tahu, psikologi menyebutnya sebagai controllability appraisal. Jadi ini juga gue alami sebenarnya. Jadi setiap pekan itu gue merasa, gue kayaknya akan dipecat deh pekan ini. Minggu depannya juga gitu, gue akan dipecat deh pekan ini. Jadi gue merasa selalu takut setiap kali gue menghadapi minggu yang baru, masuk ke hari Senin, hari Selasa. Gue selalu berpikir, gue dipecat nggak ya hari Jumat ini? Ketika sudah lama kita takut dipecat, dan hari pemecatan itu datang, kita nggak merasa takut lagi. Dan mungkin itu yang gue alami sekarang. Yang gue tadinya bingung, kok gue dipecat atau gue resign itu, kok bisa ya tidak merasa sedih. Ternyata selama ini gue takut. Dari awal gue join di satu perusahaan, gue takut kehilangan pekerjaan karena satu-satunya pekerjaan dan satu-satunya sumber penghasilan di saat itu. Nah, ketika hari pemecatan itu datang, gue udah siap sebenarnya. Mental itu seolah-olah seperti dibangun dari minggu-minggu sebelumnya. Tapi masalahnya, gue menghadapi itu setiap minggu, jadinya kayak stres berkelanjutan gitu. Poin yang ketiga, adanya hormon kortisol yang tertunda. Jadi selama pekerjaan itu membuat lo takut, dan takut kehilangan, takut juga dipecat gitu. Nah, sebenarnya yang gue baca itu kortisol tuh seperti ditahan. Jadi ketika lo kehilangan pekerjaan tersebut atau lo berhenti dari pekerjaan tersebut, maka kortisol itu akan dirilis, dan ini menjadi pemicu rasa bahagia. Poin keempat, poin berikutnya, rasa lega itu sebenarnya seperti bentuk coping diri sendiri. Maksudnya adalah ketika kita merasa lega, itu bukan bentuk penyangkalan bahwa kita sedang kehilangan pekerjaan, tapi lebih kayak selevel dengan orang yang menyalahkan diri sendiri, tapi bedanya adalah kita beda jalur. Ini kita semacam penerimaan keadaan bahwa kita sudah kehilangan pekerjaan. Nah, artinya ketika kita masuk ke dalam situasi seperti ini, dan kita menerima diri kita bahwa kita sudah kehilangan kerjaan, dan kita harus mencari pekerjaan baru atau sumber penghasilan baru,
Nah, makanya di poin keempat, gue bisa bilang bahwa rasa lega itu adalah self-coping yang gue bilang sah-sah aja gitu. Terus apa yang perlu kita lakukan dengan kejernihan ini? Sebenarnya ada 3 langkah. Yang pertama adalah jangan paksakan diri untuk berduka kalau memang tidak berduka kehilangan pekerjaan. Kasih izin ke diri sendiri bahwa kita sudah melewatin fase berkabung bahwa kita kehilangan sesuatu yang besar buat kita. Tapi kalau emang nggak ada ya jangan dipaksain. Yang kedua, jadikan rasa lega itu sebagai data. Kita bisa tanya ke diri sendiri, apa spesifiknya yang sebenarnya hilang itu? Apakah atasan yang buruk, jam kerja yang terlalu kaku, atau pekerjaan yang terus-menerus dipaksakan ke kita, padahal kita itu tidak mampu untuk mengerjakannya? Apakah tekanan yang konstan? Nah, ini poin-poin kayak gini, itu bisa jadi filter buat kita bahwa poin tersebut kita bisa catat dan kita hindari untuk pekerjaan yang berikutnya. Langkah yang ketiga adalah kita arahkan kejernihan pikiran ini. Kita bahagia untuk menentukan arah pekerjaan atau bisnis kita berikutnya. Jadi kita sudah punya semacam acuan bahwa gue sebenarnya pengen yang begini, nggak yang seperti yang sebelumnya gitu. Akhirnya kita bisa memanfaatkan waktu ini bukan cuma sekedar jeda santai, tapi juga semacam momen untuk langkah berikutnya. Kita punya energi untuk langkah yang berikutnya. Jadi bukan sekedar remote secara umum, tapi kita pengen punya tim, punya beban kerja dan budaya kerja yang berbeda atau benar-benar cocok dengan diri kita masing-masing. Kalau lu sama dengan gua ngerasain lega ketika kehilangan pekerjaan yang sebenarnya kelihatan aneh, tapi ternyata baik-baik aja dan kita punya alasan logis kenapa kita bersikap atau merasa seperti itu. Gua nggak tahu lu mulai dari remote work atau sudah bertahun-tahun kayak gua, dan gue pengen bilang bahwa lu nggak salah, lu nggak aneh, dan lu cuma lagi peka sama sesuatu yang nyata aja. Gue nggak tahu sama lu, tapi gue kalau video ini banyak yang respon dan nonton, gue akan bikin video kelanjutan yang mungkin berhubungan dengan mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan dan bagaimana kita istilahnya apa, coba memposisikan diri kita bahwa kita sebenarnya bahagia kehilangan pekerjaan ataupun mendapatkan pekerjaan baru. Kita bisa menempatkan diri kita untuk menjadi bahagia gitu. Maksudnya jangan terlalu berlarut-larut, kalau memang sedih ya sedih aja, tapi cuman sebentar gitu. Jangan dilama-lamain. Oke, terima kasih sudah nonton video yang ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Oke, kita kecilin biar masuk di sela sini. Segini aja. Terus ini buat ngecas. Biasanya gue naruh controller drone ini di bawah, control PS4. Gue biasanya taruh ini di sini, jadi tersusun dan tinggal pindahin laptop aja ke situ. Kadang gue ada ini juga buat latihan ngomong, ada di video gue yang lain. Terus kita beresin. Kayak tinggal kita siapin aja, terus dia sini. Jadi ini sebagai monitor gue yang nah itu. Jadi kalau di video jadi kelihatan agak lebih hangat ya ininya, apa lightingnya ditambah. Nanti kalau mau pakai yang ada di sini tinggal ditambahin aja.